Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Susi Asmawati beserta teman saya. Saya Abdul Muhammad Ajis. Di sini saya akan menjelaskan alat yang kita buat, yaitu robot Minion. Robot Minion ini adalah robot untuk mendeteksi kadar karbon monoksida dalam suatu ruangan. Fungsinya adalah untuk memberikan alarm pada suatu ruangan jika kadar karbon monoksidanya melebihi ambang batas yang bisa dihirup oleh manusia. Robot ini juga terhubung secara Internet of Things, jadi untuk memonitornya bisa dilakukan melalui laptop atau handphone. Yang penting sudah terhubung ke Firebase. Cara kerjanya, robot akan mendeteksi kadar karbon monoksida pada suatu ruangan. Jika kadar karbon monoksida lebih dari 8 ppm, maka alarmnya akan berbunyi berupa percikan ionisasi dan kipas. Tapi jika tidak, maka robot akan mundur, belok kiri, dan akan mencari lagi kadar karbon monoksida yang melebihi di ruangan tersebut. Untuk fungsi dari robot ini bisa digunakan disimpan dan digunakan di dalam ruangan, contohnya dalam pabrik. Dan jika disimpan di dalam pabrik terdapat kadar karbon monoksida yang tinggi, maka robot itu akan menyala dan memberikan indikator berupa kipas dan pemantik api. Itu bisa menandakan untuk kita bahwa ruangan itu berbahaya dan kadar karbon monoksida tinggi bisa dihindari oleh kita manusia. Sekian penjelasan dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Soeharto. Saya salah seorang dosen yang mengajar di Prodi Mekanik Industri dan Desain atau Permesinan di Politeknik PDC Bandung. Dalam kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang fungsi alat yang dihasilkan oleh mahasiswa kita sebagai tugas akhirnya, di mana alat ini adalah dibuat oleh tim 3 orang sebagai persyaratan dari tugas akhir. Bahwasannya mesin ini berorientasi menyangkut masalah bagaimana caranya membantu memecahkan masalah problematik sampah yang dihadapi oleh Kota Cimahi. Jadi alat ini adalah bisa menghancurkan, meracah sampah plastik sehingga bisa berbentuk bubuk atau pecahan, sehingga ini bisa mengurangi volume sampah yang ada di Cimahi. Dengan harapan bahwa selain ini juga nanti punya nilai jual yang berbeda, punya nilai jual yang tinggi atau bisa dimanfaatkan kembali. Karena ini berorientasi lingkungan, ini menerapkan salah satunya adalah prinsip 3R. Reduce, Reuse, Recycle. Di mana ini juga bisa nantinya akan ditempatkan di tempat bank Samici misalnya, atau mungkin juga bisa ini ditempatkan di RW-RW sehingga tiap RW di sumber-sumber sampahnya itu akan berkurang. Dan ini juga kalau sudah dijadikan part yang kecil-kecil akan dikumpulkan, bisa dijual, dimanfaatkan kembali dengan dalam produk yang berbeda. Tetapi pada intinya kita bisa membantu memecahkan permasalahan problematik sampah yang ada di Kota Cimahi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif dan sebelah saya rekan saya Angga Ristiadi. Di sini kami akan memperkenalkan dan mempresentasikan alat kami, rancangan kami yang berjudul Sistem Amrobot dalam proses pemilahan limbah berbahan plastik dan kaleng dalam bentuk botol dan berbasis dengan Arduino Uno. Di sini tujuan kami untuk membuat alat ini yaitu yang pertama agar pengolahan limbah plastik dan kaleng bisa lebih mudah dalam proses pemisahannya dengan menggunakan Amrobot dan kedua sensor ini. Dan fungsi dari alat ini yang pertama, di sini ada LCD. Di sini fungsinya untuk menampilkan status bahan yang terdeteksi, baik itu berupa kaleng ataupun plastik. Yang kedua, di sini ada conveyor, berfungsi untuk membawa barang yang akan dipisahkan, nanti dibawa dari awal lalu dibawa ke depan sensor. Dan di sini ada kedua sensor. Sensor yang pertama itu berfungsi untuk mendeteksi botol berbahan kaleng, dan sensor yang kedua itu berfungsi untuk mendeteksi botol berbahan plastik. Dan di sini ada satu lagi sensor ketiga, yaitu sensor
inframerah berfungsi untuk menghentikan konveyor ketika barang berada di depan sensor. Lalu, ketika barang sudah berada di depan sensor dan dideteksi oleh sensor, maka robot akan memisahkan bergerak ke kanan atau ke kiri sesuai dengan jenis bahan yang dideteksi. Apabila sensor proximity indices ini mendeteksi berbahan kaleng, maka robot akan mengambil botol tersebut lalu menyimpannya ke sebelah kanan dan memasukkannya ke damper presan solenoid, lalu solenoid akan menekannya sampai menjadi pipih. Kenapa harus ditekan menjadi pipih? Supaya nanti dalam proses pemilahannya dan penyimpanan bahan yang sudah dideteksi itu menjadi lebih mudah dan lebih efisien terhadap penggunaan ruang dan tempat. Lalu apabila sensor proximity capacitive ini mendeteksi barang, maka robot akan mendeteksi barang berbahan plastik dan akan bergerak ke sebelah kiri lalu akan membuangnya. Manfaat dari alat ini yang pertama, supaya lebih memudahkan pekerjaan manusia dalam mengolah sampah terutama yang berbahan plastik dan kaleng. Yang kedua, agar bisa menghemat ruang apabila produsen ingin mengolah limbah berbahan logam. Jadi logamnya dipipihkan dulu supaya tidak memakan ruang ketika menyimpannya. Lalu yang ketiga, manfaat dari alat ini yaitu bisa mempermudah sistem dalam pengolahan limbah. Jadi ketika ada limbah berbahan plastik dan botol, maka di sini akan mencatat hasil keluarannya, berapa jumlahnya, dan berapa beratnya misalnya, supaya nanti sebagai bank sampah atau nanti pengolah sampah lebih mudah memilah dan juga mengolah limbah berbahan plastik dan kaleng berbahan botol tersebut. Sekian dan terima kasih dari kami. Mohon maaf apabila ada salah penyampaian, kurang lebihnya mohon maaf, dan semoga alat yang kami rancang ini bisa dimanfaatkan terutama khususnya di pengolahan sampah di Kota Cimahi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.